Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang marak dengan berita-berita tentang datangnya hari kiamat. Perlu kita ketahui bahwa hari kiamat adalah salah satu rukun iman, dan ia wajib kita imani bahwa hari kiamat pasti adanya. Namun tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya, dan tidak ada satupun yang tahu persis dengan kapan datangnya hari kiamat. Di sini saya coba jelaskan dalam kitab kontemporer Yas'alunaka fid-dini wal haya, karangan dari Dr. Ahmad Asy-Syarbasi. Adalah beliau pengajar di Al-Azhar, Jami'atul Azhar Al-Mubarak. Ditanyakan dalam kitab ini, juz 3, juz 2, terbitan Darul Jail. Di sini dijelaskan bahwa alamatus saati katsirah. Tanda-tanda kiamat itu banyak. Tanda-tanda kiamat banyak. Kita mengenalnya ada tanda kiamat sughra, ada juga kiamat kubra. Di sini dijelaskan memang tanqasimu hadhil alamat ila qismain, bahwa tanda-tanda kiamat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alamatun la tabqa dunya ba'da wuqu'iha illa zamanan yasiran qalilan. Tanda yang jika ini terjadi, tanda ini, maka umur dunia sangat-sangat sangat-sangat sebentar. Zamanan yasiran qalilan. Masih ada taukid qalilan. Taukid maknawi. Waktunya sebentar lagi, sudah diambang pintu. Apa itu? Contoh, ini tanda yang pertama, atau mungkin kita mengenalnya dengan kiamat kubro, yaitu khurujul masihid dajjal, keluarnya Dajjal al-Masih. Masih itu rata, artinya masih itu meliputi segala lapisan bumi, lapisan dunia ini, kecuali 3 tempat: Haramain, Makkah dan Madinah, dan juga Aqsa, Masjidil Haram. Ini yang tidak dihampiri atau tidak disinggahi atau tidak dilewati oleh Dajjal al-Masih. Ini dikatakan Dajjalul Masih. Kalau di sini di Madura, lewat itu atau Dajjal itu. Termasuk di daerah-daerah yang mana itu, kecuali 3 tempatnya tadi itu: Haramain, Makkah, Madinah, dan juga Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini tidak akan disinggahi oleh Dajjal al-Masih. Sehingga nanti Dajjal itu akan mengatakan, ana rabbukum, aku Tuhanmu. Sehingga orang-orang yang kena fitnah Dajjal, maka akan terbuai dengan fisik Dajjal yang besar, yang raksasa itu, yang belum pernah dilihat oleh manusia. Maka berarti benar-benar ia adalah Tuhan, karena besar. Apalagi diiyakan, ditaslimi, disetujui, di-ACC oleh malaikat yang ada di sebelahnya Dajjal. Malaikat itu ada 2.
Yang malaikat pertama mengatakan, engkau Dajjal, kau bilang ana rabbukum, itu kau kadzibta, kau bohong. Yang kiri bilang sodakta, kau benar. Sodakta ini mengatakan kau benar kepada malaikat yang bilang bohong. Jadi membenarkan perkataan malaikat yang mengatakan bohong kau Dajjal. Tapi nanti di hari kiamat, orang yang kena fitnah Dajjal itu akan mendengar ucapan malaikat yang sebelah kiri itu, yang mengatakan engkau benar. Padahal membenarkan malaikat yang sebelahnya tadi, bukan membenarkan ucapan Dajjal. Sehingga nanti yang kena fitnah, na'udzubillah min dzalik, semoga kita semua selamat dari sana, dari fitnah Dajjal, akan mengatakan, iya, kau adalah Tuhanku, na'udzubillah min dzalik. Makanya sering-sering baca, jangan lupa, bukan hanya sering-sering, jangan lupa setelah tasyahud akhir, innaka hamidum majid, itu baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apalagi ketika sholat sendiri, sholat jadi imam pun itu baca itu. Masih dianjurkan. Tidak usah ditambahi lagi bacaan lagi, karena tidak dianjurkan bagi imam. Kalau bagi munfaridan, sholat sendiri, itu perpanjang, perlama-lamakan tidak apa-apa. Durasinya sangat lama tidak masalah, karena sholat sendiri. Sholat sunnah atau sholat wajib, jangan lupa baca ini agar kita terselamatkan dari fitnah Dajjal, dari fitnah kubur, dari neraka jahanam, fitnah kematian, fitnah kehidupan, fitnah masa hidup, dan juga fitnah mati. Amin. Ini contohnya. Jadi seperti khurujul masihid dajjal. Kemudian ada contoh lagi, nuzulu Isa alaihissalam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini tanda. Sekarang tidak ada. Dan juga khurujud dabbah allati takallama an-nas. Nanti hewan-hewan itu keluar. Hewan-hewan yang belum kita saksikan mungkin itu sebelumnya, di masa sebelum kiamat itu akan datang hewan-hewan, binatang-binatang maksudnya. Ini bukan hanya hewan kan. Kalau karena hewan itu kan syamilun alal insi juga. Manusia juga hewan-hewanun natik, hayawanun natik. Ini akan berbicara, berdialog, interaktif dengan manusia. Aduh ya Allah. Wa tulu'us syamsi min maghribiha wa ghairi dzalik. Dan matahari terbit dari barat. Ini yang sudah kita masyhur. Kita mengenalnya, mendengarnya dari para kiai-kiai, para ulama-ulama di kampung-kampung. Sedangkan ini bagian yang pertama. Bagian kedua, tanda kiamat kedua, yaitu intisyarur radzail. Menyebar sudah keburukan-keburukan merajalela. Togel. Ya Allah. Kalau tanda-tanda ini, tanda-tanda bagian kedua ini, mungkin kita mengenalnya dengan kiamat sughra. Tanda kiamat sughra banyak sudah. Ka'aklir riba. Dan ini bukan hanya sekarang ini, bukan di tahun milenial ini, tahun milenium ini. Tahun sebelum milenium, tahun sebelum milenium, yaitu tahun 80-an, 70-an, 60-an, 50-an, 40-an, itu sudah ada ini. Apa? Aklir riba. Jauh sebelum itu sudah banyak yang makan riba, walaupun belum ada bank. Dulu itu sudah ada. Makanya ini dosa terbesar kedua setelah zina. Atau sebagian ulama mengatakan dosa terbesar ketiga setelah zina dan membunuh. Allah. Wasyarbul khamri, minum khamr, minuman keras. Banyak sudah kalau ini. Wa qati'atul arham. Wa tabahin nas fil masajid. Bermegah-megahan dengan membangun masjid yang besar, tinggi, megah, tapi jamaahnya kosong. Wusu'il jiwar, dengan tetangga sudah bermusuhan.
qillatul ilmi wa intisyaril jahli. Qillatul ilmi wa intisyarul jahli. Ilmu sudah semakin sedikit. Orang yang semangat belajar ilmu agama sudah semakin sedikit. Sudah banyak kebodohan-kebodohan yang rata di seantero Nusantara ini atau bahkan di seluruh bagian dunia. Sehingga yang berilmu sangat-sangat sedikit. Yang juhala banyak. Apalagi juhala sudah berperangai ulama. Ini masalah ini. Nah ini wa ayyusnadal amru ila ghairi ahli. Tanda kiamat juga nih. Tanda kiamat sughra. Mungkin kita mengenalnya begitu. Apa? Urusan agama diberikan kepada yang tidak ahli agama. Urusan kepemimpinan diberikan kepada yang bukan ahli memimpin. Lebih parah ini urusan agama yang bukan orang yang ahli agama. Hanya kemudian diviralkan oleh medsos, diviralkan oleh pemberitaan-pemberitaan media cetak, media elektronik atau media sosial, kemudian ya top sehingga kata-katanya diikuti. Jadi hemat saya, kalau hal-hal agama, hal-hal pengajian-pengajian itu hendaknya kita ikuti konten-konten dari para ulama, dari para gus-gus, dari orang-orang santri, dari santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikuti konten-konten terbaik mereka. Kita follow up, bahkan kita kasih panggung mereka. Sehingga pihak minhum sebelah itu tidak punya tempat di hati minna. Kitanya sendiri yang mengajak mereka, kita sendiri yang kasih panggung mereka. Para tanda kutip ulama karbitan dengan hafal 1, 2, 3 atau bahkan 100 hadis pun tanpa tahu rawinya dan tanpa tahu status hadisnya dan tanpa tahu takwil hadisnya, kemudian kita mengalu-alukan, mengidolakan. Nauzubillahi min dzalik. Ini wa ayyakun as'adan nas bid dunya Luka ibn Luka. Tanda kiamat ini begitu juga. Orang yang paling beruntung di dunia nanti itu, di hari kiamat itu, tanda-tanda kiamat, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang paling beruntung itu adalah orang yang membolo up-nya, orang yang mengidolakannya, orang yang punya viewers banyak, punya followers banyak. Intinya urusan tabu, urusan perut. Mereka bikin akun atau yang urusan yang lain lah, sehingga tidak pantas kita ambil ilmu darinya. Apa Luka ibnu Luka? Luka ini Laim, ibnu Laim. Begitu ada sebagian pendapat para ulama itu Luka bin Luka itu menurut adatul Arab, Luka bin Luka ini adalah orang yang bodoh, yang hina, tidak keturunan orang hina juga, tidak jelas keturunannya, orangnya bodoh dan tidak berperangai buruk, sering marah, sering menyalahkan amalan-amalan orang. Dan ayahnya atau kakek buyutnya juga begitu. Ini namanya Luka bin Luka. Ini tanda-tanda kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga selamat kita. Toh Nabi saja ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam
Dan itu dalam hadis yang masyhur itu Nabi mengatakan, apa kiamat itu? Malaikat Jibril bertanya pada Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya yakni Nabi tidak lebih pandai, tidak lebih tahu tentang kiamat daripada yang bertanya. Nabi mengira bahwa malaikat Jibril lebih tahu daripada dirinya tentang kiamat. Padahal sama-sama tidak tahu. Karena yang tahu hakikat kiamat aslinya, persisnya, bukan tanda-tandanya loh, aslinya itu hanyalah Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita kiamat itu mendadak. Tidak bisa kita nanti itu kiamat hari Jumat yang kemarin itu, kiamat hari Jumat. Kemisnya kita sudah tahu betul kalau besok itu kiamat. Ada dukhon. Ini apa ini? Daripada sibuk itu, hak prerogatif Allah. Kita sibuk mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita memang takut di hari kiamat, ahwalul qiyamah itu, kita sering baca sholawat, amalan-amalan. Seperti raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kita mengajarkan begitu. Kalau dalam kitab mungkin, dalam hadis mungkin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, mungkin begitu. Tapi kiai-kiai kita, kiai-kiai NU, kiai-kiai kampung kita, kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah di sekitar kita, mungkin kita lebih mengenal dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Barang siapa baca itu 3 kali pagi, 3 kali sore, insya Allah di hari kiamat akan tenang, akan menikmati kelancaran proses hari kiamat. Amin Allahumma amin. Tapi dari sekarang amalan-amalan baik tetap dikerjakan. Jangan lagi doa nikah. Galuna. Ya itu termasuk amalan-amalan doa agar selamat di hari kiamat. Di sini juga dikatakan contoh wal muradu bil alamati saniyatil madhkurah, alamat-alamat tanda-tanda yang kedua tadi, kiamat apa itu? Kiamat sughra tadi itu contohnya asafilan nas yaswiruna ru'asa. Orang-orang bodoh dalam urusan agama sudah ditokohkan, sudah diulamakan, sudah dikiaikan, sudah diustadkan. Oleh siapa? Bahkan lebih parah lagi oleh kita yang memang santri. Waduh, ini urusan ini palang mudah. Ini sudah. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi yang sahih, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yudharul jahlu. Termasuk tanda kiamat, ilmu diangkat, ulama asli banyak yang diwafatkan oleh Allah, dan kebodohan diperjelas oleh Allah. Ulama palsu sudah mengisi panggung-panggung yang ditanggap oleh santri-santri ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa qala asy-Sya'bi, Imam Sya'bi berkata, la taqumu as-sa'ah hatta yasira al-ilmu jahla wal jahlu ilma. Tidak akan datang kiamat sehingga ilmu sudah diremehkan oleh orang banyak, ilmu sudah dianggap sebuah kebodohan, tak masuk akal. Itu ilmu apa kok bisa haram? Kak masuk akal, masa begini haram, sedikit haram. Ini sudah, kalau tanda-tanda sudah dari dulu.
Apalagi zaman milenium ini sudah banyak, karena semakin akhir. Zaman semakin akhir. Apa semakin dekat dengan kiamat? Belum tentu juga. Mungkin kita tahun ini kalau dihitung Masehi 2000 tahun. Apa kiamat 2000 tahun lagi? Apa kiamat tidak sampai 2000 tahun lagi? Bisa jadi tidak sampai. Atau mungkin 50 tahun lagi sesuai prediksi sebagian orang. Atau mungkin lebih 2000 tahun lagi. Tidak bisa. Ini dikatakan begini. Imam Alusi mengatakan al-haqqu annahu ya'lamu ma baqiya min muddatid dunya illa Allah azza wa jalla. Tidak ada. Hakikatnya kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu sisa umur dunia kecuali Allah. Sehingga beliau mengatakan la yanbaghi ayyuqala innama baqiya min umri dunya aqallu bin nisbati ila ma madha. Tidak baik kita mengatakan, atau bahkan salah kita mengatakan umur dunia sudah sebentar lagi, dalam arti lebih sedikit umur dunia daripada ma madha yang telah lalu. Berarti umur dunia anggaplah kita taruh di tahun Hijriah, tahun Masehi 2000 tahun. Kalau Hijriah kan 1400-an. Ini Masehi 2000 tahun. Ini masih belum zaman Nabi Adam. Anggaplah 2000 tahun. Berarti nanti kiamat umur dunia itu tidak sampai 2000, tidak sampai 1000, tidak sampai 100, tidak sampai 50. Waduh, ini tidak bisa. Karena hakikatnya yang tahu hanya Allah. Akhir zaman, iya. Tanda-tanda kiamat sughra sudah banyak, iya. Masjid-masjid sudah banyak yang tabah. Sudah banyak yang cakep-cakep masjid itu. Pengisinya yang dikit. Jadi akhir zaman, tanda akhir zaman itu sudah kita rasakan bersama. Tidak usah menunggu besok. Kemarin sudah banyak tanda-tanda akhir zaman. Kita yang penting adalah mengisi sisa hidup ini. Nah, ini sisa hidup ini dengan amal-amal soleh, insya Allah diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Jika suatu urusan itu diberikan, dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat sebentar lagi. Fantazirus sa'ata, tunggulah as-sa'ah, hari kiamat sebentar lagi. Gak akan lama lagi. Berarti gak akan lama lagi. Memang gak akan lama lagi. Sebentar lagi. Kapan sebentarnya? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi jangan kemudian kita sedikit-sedikit hari kiamat, sedikit-sedikit hari kiamat, sedikit-sedikit akhir zaman. Akhir zaman kok sedikit-sedikit. Banyak akhir zaman itu. Maksudnya tanda-tandanya akhir zaman banyak. Tidak usah ikut-ikutan. Kita sebagai santri, kita sebagai muridnya para kiai-kiai pesantren, atau mungkin kita sebagai muhibbinnya para kiai, para ulama, para habaib, al-fudhala, isi untuk menghadapi kiamat. Kiamat pasti. Tanda-tanda kiamat sudah kita lewati dan kita rasakan saat ini. Banyak sudah. Aklur riba banyak. Perempuan sudah tanpa malu-malu melepas auratnya banyak. Bujel kenal ero. Apa? Tali pusar itu. Pusar itu sudah di udel-udel wis diobral. Allah. Semoga kita selamat di hari kiamat nanti. Baca seperti bacaannya Hadratus Syekh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah rahmatal abrar
wa afadallahu alaina min barakatihim wa barakati usulihim as-salihin. Amin Allahumma amin. Maula salawat Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu sering dibaca di pesantren-pesantren, di pelosok, di Mulboyo, itu dibaca memang. Menunggu hadiran jamaah, sholat jamaah. Ada yang dibaca pagi sore 3 kali. Itu selain mengandung sholawat, yang dianjurkan kita baca sholawat juga mengandung doa. Likulli haulin minal ahwali muqtahim. Atau baca, ada yang mengatakan mutahami. Ada kegimangan, kerekongan di hari kiamat. Kesusahan, kesedihan, proses-proses hisab, mizan. Di padang mahsyar itu mauqif, atau kita mengenalnya padang mahsyar. Melewati sirat, banyak proses. Semoga kita dipermudah oleh Allah. Kita masuk ke surga Allah. Lebih-lebih jika dengan tanpa hisab. Dan yang kita harapkan adalah ikut rombongan para ulama NU, ulama ahlus sunnah wal jamaah dari golongan manapun. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.